Halo Pixel Pals, baik lagi di channel Mau.Kreatif. Di video hari ini aku pengen ngasih tahu kalian beberapa kesalahan desainer pemula yang mungkin kalian bisa hindari kali ya, supaya desain kalian lebih jago. Mau tahu apa tipsnya? Yuk langsung ikutin gua. Sini gua ajarin. Oke guys, jadi kesalahan pertama yang aku sering lihat di para desainer pemula itu biasanya mereka tuh pertama nggak cari referensi. Menurutku hal ini sangat penting karena referensi itu menjadi seperti apa ya, basis dari karya kita dan apa yang kita buat gitu. Jadi dalam membuat sebuah desain atau karya, sebenarnya karya apapun sih, kalian perlu cari referensi atau biasanya dipanggil dengan mood board gitu, mood board atau semacam apa ya, ya mood board sih bisa dipanggilnya, biar kalian dapat look and feel-nya, kalian bisa dapat perasaannya, kalian bisa dapat gimana ya, kayak vibe-nya gitu, gimana sih desainnya. Dan menurutku kalau desain pakai referensi itu jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih terstruktur gitu karya apa yang kita buat gitu. Nah, referensi ini bisa kita cari di berbagai macam hal sih, sebenarnya di mana aja sih. Tapi biasanya kalau aku buat desain, aku cari di Pinterest, cari di Behance, cari di Dribbble, di Google pun sebenarnya bisa. Cuman ya sebenarnya apapun juga bisa sih. Cuman platform-platform tadi adalah beberapa yang paling aku suka lah gitu ya, dan aku rekomendasikan buat kalian. Nah, kesalahan kedua yang banyak desainer pemula sering lakukan adalah ketidakadaannya hierarki informasi. Nah, jadi hierarki informasi ini sebenarnya bukan lebih ke estetika tapi lebih ke kegunaan ya. Karena kegunaan desain kan intinya sih lebih ke penyampaian sebuah informasi dalam bentuk hal visual gitu yang kita desain. Nah, ini dalam contoh ini aku kasih contoh dalam mendesain sebuah poster acara atau event gitu ya. Ini coba aku kasih contoh yang benar, hierarki informasinya, dan yang tidak. Nah gitu. Jadi di dua contoh itu sangat terlihat perbedaannya, mana yang istilahnya lebih gampang dibaca secara infonya dan mana yang kita harus nyari dulu nih, di mana sih letak ini, di mana sih info-info ini gitu. Jadi sebelum mendesain kita harusnya tuh bikin list dulu, list prioritas kita, mana info yang paling penting yang mau kita sampaikan, dan itu menjadi prioritas paling atas, dan lalu kita terapkan di teori desain gitu. Misalnya kalau info yang penting berarti judulnya besar, warnanya perlu menonjol, dan lain-lain gitu. Oke, kesalahan desainer yang ketiga adalah kebanyakan desainer pemula tuh kurang memperhatikan white space. Jadi white space itu adalah salah satu elemen paling penting dalam desain, yaitu sebenarnya space atau ruang kosong yang kita perlukan dan bisa digunakan oleh desainer dalam berbagai macam hal dan kasus. Nah, elemen ini sangat penting dan biasanya desainer pemula tuh maksudnya baik, mungkin ingin menyampaikan atau memuatkan sebanyak-banyaknya elemen atau info dalam sebuah desain, tapi terkadang malah terlena white space ini. Dan menurutku itu perlu diperhatikan lebih banyak lagi dan seharusnya lebih diprioritaskan, karena sebenarnya mata kita nih tidak mau melihat hal-hal yang terlalu sempit, jadi perlu space di antara desain kita. Jadi contohnya seperti ini, desain yang mungkin white space-nya kurang, jadi kurang enak dilihat gitu ya. Dan ini contoh desain yang betul, yang white space-nya cukup dan sesuai dengan kasusnya gitu. Oke, kita ke kesalahan yang terakhir ya, yang desainer pemula sering lakukan. Dan hal ini adalah berkaitan soal tipografi. Jadi kebanyakan desainer pemula tuh memakai tipografi atau enggak font yang sebenarnya tidak cocok dengan mood atau enggak tema desainnya.
Misalnya nih aku tampilin contoh dia sedang bikin suatu poster dengan tema tersebut, tapi fontnya tidak sesuai gitu, jadi kayak ganjel dan tidak pas gitu. Dan kebanyakan ini aku sering lihat di desainer pemula gitu. Tipografi adalah salah satu elemen yang penting, walaupun ada banyak hal lain yang lebih penting, cuman salah satu yang penting adalah tipografi dalam penyampaian info juga. Jadi kalian perlu istilahnya punya referensi font, atau enggak kalian punya gambaran font apa yang ingin kalian pakai di desain itu sebelum dibuat gitu. Jadi misalnya kalian tentukan dulu tema poster atau karya kalian apa, lalu cari font yang setema dengan itu gitu. Font sendiri ada tipenya beda-beda dengan temanya masing-masing. Misalnya kayak sans serif berarti lebih ke modern, dan serif lebih ke klasik gitu. Dan ya, ini perlu diperhatikan banget sih supaya semua desainnya serasi dan semua desainnya juga tambah cocok gitu. Oke, jadi itu aja guys, beberapa tips atau enggak kayak informasi buat kalian supaya kalian kalau ngedesain lebih bagus lagi, dan supaya mungkin kalian bisa nerapin tips-tips ini ke desain-desain kalian di ke depannya gitu. So, thank you guys sudah nonton. See you in the next video. Bye bye.